Untuk keyboard bisa memainkan intronya. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar sebuah doa yang Tuhan Yesus ucapkan, yang Tuhan Yesus sampaikan. Doa yang begitu dahsyat, dan saya bergetar ketika saya memahami akan hal ini. Inilah yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. PowerPoint-nya bisa dipersiapkan. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di kitab Lukas pasalnya yang ke-22. Kitab Lukas di pasalnya yang ke-22. Kitab Lukas pasal yang ke-22 di ayatnya yang ke-39. Tema kita bulan ini mengenai doa, dan saya menyampaikan mengenai doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Lukas pasal yang ke-22 di ayatnya yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ini 3 orang muridnya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Apa maksud dari doa Tuhan Yesus ini? Ada kata-kata di situ, ambillah cawan ini. Ambillah cawan ini. Apa yang Tuhan maksudkan dengan ambillah cawan ini? Bukan hal yang mudah ketika Tuhan Yesus mengucapkan doa ini. Di ayat yang ke-43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ibu bapak, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia gemetar, dia ketakutan, dia mengucapkan doa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Untuk memahami hal ini, ibu bapak, kita harus tahu mengenai budaya orang Yahudi ketika mereka merayakan Paskah. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, Getsemani sendiri artinya adalah tempat pemerasan, tempat penggilingan. Disitulah Tuhan Yesus mengalami tekanan yang begitu hebat dalam kehidupannya sebagai manusia. Nah, sebenarnya cawan yang Tuhan Yesus katakan, itu cawan apa? Bisa minta tolong PowerPoint-nya, slide yang ketiga. Dalam terjemahan, beberapa terjemahan yang lain, slide yang ketiga, itu adalah cawan kesengsaraan, cawan murka Allah. My Father, if it is possible, take this cup of suffering from me. Ini adalah cawan murka, cawan penderitaan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Apa maksud dari cawan penderitaan, cawan murka Allah? Doa yang Yesus ucapkan di Taman Getsemani. Nah, kita akan belajar tradisi orang Yahudi saat mereka makan Paskah. Lalu kita akan melihat apa yang Yesus kerjakan ketika Tuhan Yesus
juga makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Ada perbedaan yang sedikit, tetapi perbedaan itu luar biasa maknanya. Dan perbedaan itu yang membuat hidup kita ada sampai saat ini. Slide berikutnya. Dalam tradisi Paskah orang Yahudi, yang pertama adalah seorang imam. Jadi dalam tradisi Paskah itu seorang imam atau biasanya kepala keluarga itu memimpin ibadah. Mereka kemudian menaikkan puji-pujian. Pemimpin berkata, kita akan memulai ibadah Paskah, lalu kemudian memimpin puji-pujian dan berdoa. Selesai berdoa, kemudian ditutup dengan minum cawan anggur yang pertama. Sebenarnya ada 4 cawan yang mereka minum, dan semuanya ada di Alkitab. Hanya mungkin kita membacanya memang tidak tahu kronologinya atau urutannya. Selesai berdoa, imam mengajak semua meminum cawan anggur yang pertama, dan itu adalah air anggur yang dicampur dengan air, karena mereka tidak boleh mabuk di dalam minum anggur. Lalu kemudian itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mereka makan namanya daun pahit. Nah, daun pahit ini melambangkan atau mengingatkan kepada mereka kehidupan mereka di Mesir dahulu. Imam bercerita. Jadi dia cerita saat ketika mencelupkan daun pahit di dalam sebuah tempat ada airnya, dan itu adalah air garam. Itu adalah air garam. Dan Yudas juga mencelupkan di tempat yang sama dengan miliknya Tuhan Yesus. Harusnya berbeda, tetapi Yudas mencelupkan di tempatnya Tuhan Yesus. Itu adalah perjanjian garam. Ketika dicelupkan, lalu imam ini bercerita mengenai perjalanan orang Israel ketika mereka ada di Mesir, bagaimana Tuhan menuahi orang Mesir sebanyak 10 kali. Lalu diceritakan mengenai tulah yang ke-10, bahwa Tuhan akan melewatkan bencana itu kepada semua orang Israel yang menyembelih domba jantan dan kemudian membubuhkan darah di kedua ambang pintu. Diceritakan bahwa semua anak sulung orang Mesir mati semua, tetapi malaikat maut hanya melewati orang-orang Israel. Diceritakan. Lalu kemudian imam juga menceritakan bagaimana orang Mesir bermurah hati ketika orang Israel pergi dari Mesir. Imam juga menceritakan bagaimana Tuhan melumpuhkan mereka dari tentara orang Mesir dan melewati Laut Teberau, membelah Laut Teberau. Lalu kemudian setelah bercerita panjang lebar, imam itu mengajak meminum cawan anggur yang kedua. Tradisi Yahudi seperti itu. Kita perlu mempelajari tradisi Yahudi karena Alkitab sangat kental dengan tradisi Yahudi, dan kita akan belajar apa makna dari tradisi Paskah yang Yesus lakukan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, semua hidangan Paskah disajikan. Ada roti tidak beragi di situ, ada daun pahit, ada sup kental, lalu kemudian dan juga tentunya ada domba Paskah yang telah diolah. Lalu mereka makan di situ. Selesai makan, lalu kemudian imam mengajak meminum cawan anggur yang ketiga. Lalu yang keempat, selesai minum cawan anggur yang ketiga,
Lalu mereka menaikkan puji-pujian yang disebut sebagai The Great Hallel. The Great Hallel. Nah, itu adalah Mazmur 136. Mereka menaikkan puji-pujian dengan dahsyat, mengucap syukur kepada Tuhan dengan begitu dahsyatnya. Selesai itu, imam mengajak minum cawan anggur yang keempat, dan dia berkata, Tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Itu tradisi Yahudi. Tetapi yang luar biasa, Yesus ketika dia makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, dia tidak lakukan semua ini secara langsung, tetapi ada jeda. Nah, kita akan melihat betapa luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan melihat Last Supper yang Yesus kerjakan. Kita akan melihat Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22. Nah, ini cawan anggur yang pertama, tercatat di Alkitab. Keempat-empatnya tercatat di Alkitab. Lukas pasal yang ke-22, di ayatnya yang ke-14. Lukas pasal yang ke-22, di ayat yang ke-14. Kalau tadi saya sampaikan itu adalah tradisinya orang Yahudi, seperti biasa. Tetapi ini yang Yesus kerjakan pada hari Kamis malam, pada saat perjamuan terakhir, atau perjamuan malam terakhir, di hari Kamis malam. Mungkin sekitar jam setelah matahari terbenam, sekitar jam 7-an. Lukas pasal yang ke-22 di ayat ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Dalam hal ini, Yesus adalah imam itu sendiri. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Cawan yang pertama yang sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mencelupkan daun pahit. Kita akan melihat. Yang kedua adalah di Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes di pasalnya yang ke-13. Di ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-13 di ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 13 di ayat yang ke-21, saya membacakannya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, dan seterusnya. Ini adalah yang kedua yang Yesus kerjakan. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, kita lihat di Matius pasal yang ke-26. Yang ketiga di Matius pasalnya yang ke-26. Di ayatnya yang ke-26. Ini adalah cawan yang ketiga.
Dan ketika mereka sedang makan, Matius 26 ayat ke-26, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini yang akan kita lakukan, yang akan kita nikmati perjamuan kudusnya Tuhan. Lalu kemudian nomor 7, sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini yang ketiga. Yang kita lakukan adalah cawan yang ketiga, Ibu Bapak. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita nikmati gereja-gereja Tuhan adalah cawannya yang ketiga, yang dikutip di 1 Korintus pasal ke-10. Cawan apa ini? Mari kita lihat. Kita akan banyak membuka firman Tuhan supaya kita mengerti rahasia dari firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-16. Cawan apa ini? Ini adalah cawan berkat. 1 Korintus di pasal yang ke-10 di ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain, ini adalah cawan berkat. Dalam bahasa Indonesia dituliskan cawan pengucapan syukur. Dalam terjemahan yang lain adalah cawan berkat. Nah, yang menariknya Ibu Bapak, setelah mengucapkan cawan berkat ini, setelah meminum cawan yang ketiga ini, lalu kemudian tradisinya adalah yang keempat, the great Hallel, menaikkan puji-pujian. Nah, Yesus dan murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Kita lihat di Matius pasal yang ke-26. Ibu Bapak ikuti dahulu jalan ceritanya, lalu kita akan lihat bagaimana yang Yesus kerjakan sangat luar biasa. Matius 26 di ayat yang ke-30. Ini adalah sambungan langsung, tidak ada jeda, dengan Matius 26 ayat yang ke-29. Ini masih dalam rangkaian Paskah, Last Supper yang Yesus kerjakan. Langsung tidak ada jeda. Hanya karena ini dipenggal dalam satu perikop sehingga seolah-olah itu ada jeda. Sebenarnya tidak ada jeda. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, inilah the great Hallel. Dalam tradisi Yahudi, seharusnya setelah menyanyikan nyanyian pujian, the great Hallel, lalu imam mengajak minum cawan anggur yang keempat, dan dia berkata, Tetelestai, it is finished, selesai. Tetapi firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab adalah sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Cawan yang keempat tidak dikerjakan oleh Yesus pada saat itu. Lalu di mana dikerjakan oleh Yesus? Yesus berhenti hanya pada cawan yang ketiga, cawan berkat. Murid-muridnya dengan Yesus menikmati, berhenti hanya sampai pada cawan yang ketiga, cawan berkat. Dikatakan oleh firman Tuhan, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Langsung lompat di ayat 36. Ini semua berlanjut di ayat ke-36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Cawan yang keempat belum diminum. Yesus lupa? Tidak. Atau Yesus sedang membuat sebuah tradisi yang baru? Tidak. Yesus tidak lupa. Yesus tidak sedang membuat tradisi yang baru. Sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berdoa. Lompat langsung
Kita akan melihat di ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jika sekiranya mungkin, bila cawan yang keempat itu muncul di dalam doanya Tuhan Yesus. Cawan yang keempat, cawan penderitaan, the cup of suffering, ini muncul di doanya Tuhan Yesus. Untuk berkat Tuhan berikan sampai kepada murid-muridnya. Yesus tidak lakukan cawan yang keempat. Yesus tidak memberikan kepada murid-muridnya yang penderitaan, yang murka Allah, Yesus mau tanggung sendirian. Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dan setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan Yesus berdoa yang sama untuk yang ketiga kali. Cawan penderitaan. Tetapi kapan? Ini adalah doa. Tetapi kapan Yesus meminum anggur di cawan ini? Selesai di taman Getsemani, lalu Yesus ditangkap. Yesus ditangkap di malam hari Kamis itu juga. Jadi di hari Kamis setelah makan malam, Yesus tidak tidur sampai besoknya Jumatnya Yesus disalibkan. Ibu Bapak tahu dalam perjalanan, kemudian setelah Yesus diadili secara tidak adil, lalu dijatuhi hukuman mati. Kitab Yesaya memberikan sebuah catatan. Kita membuka di kitab Yesaya pasal yang ke-52. Dalam perjalanannya Tuhan Yesus menuju salib, kita akan melihat betapa dahsyatnya apa yang Yesus kerjakan. Saya tidak lupa untuk menceritakan nanti di akhir kapan Yesus minum air anggur itu. Yesaya pasal yang ke-52 di ayat ke-14. Ini adalah nubuatan mengenai Tuhan Yesus. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya wajahnya itu bukan seperti anak manusia lagi. Kapan ini terjadi? Itu nubuatan yang Yesaya pernah sampaikan ribuan tahun. Kita melihat Matius pasal yang ke-27, di ayat ke-27. Kita akan melihat bagaimana yang Yesus kerjakan sungguh mengerikan secara manusia. Bisa minta tolong ditampilkan Matius pasal yang ke-27 di ayat ke-27. Dikatakan dalam firman Tuhan, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Kalau ibu bapak ke Israel, gedung pengadilannya tidak terlalu besar. Israel itu berbukit-bukit dan tidak terlalu besar. Mungkin hanya sepersekian dari gedung ini, kecil. Tetapi oke lah, supaya kita bisa punya bayangan.
anggaplah saya ini Yesus. Lalu kemudian dikatakan ke gedung pengadilan, lalu pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Ini pasukan berkumpul di sekeliling saya. 28. Mereka, para prajurit itu, menanggalkan pakaiannya. Semua pakaian Yesus dicopot semua. Lalu kemudian dikenakan jubah ungu kepada Yesus. 29. Mereka, para prajurit itu, menganyam mahkota duri, lalu ditaruhnya di atas kepalanya. Mahkota duri yang tajam itu, yang dari semak-semak, lalu dianyam kira-kira 3-5 cm panjang dari duri itu, dianyam, lalu ditaruh di atas kepalanya. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, lalu berikan dia sebatang bulu di tangan kanan. Apa itu bulu? Bulu adalah semacam tongkat kurang lebih panjangnya 1 meter, digunakan untuk memukul anjing oleh orang-orang Israel, karena anjing bagi orang Israel itu adalah najis. Yesus diberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Jadi dia pegang sebatang bulu di tangan kanannya. Ingat, anggap saya Yesus, lalu prajurit-prajurit itu berkumpul di sekelilingnya. Mereka menganyam mahkota duri, ditaruh di kepalanya. Yesus diberikan sebatang bulu, kayu keras, kurang lebih panjang 1 meter di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Selanjutnya, perhatikan firman Tuhan. Mereka meludahi dan mengambil bulu itu, mengambil kayu itu, dan memukulkannya ke kepalanya. Coba tahu, ada apa di kepala Yesus? Ada mahkota duri. Duri-duri itu tertancap dalam-dalam di kepala. Cawan penderitaan itu dia ingin kerjakan sendiri, tapi cawan berkat dia berikan untuk murid-muridnya dan untuk kita. Lalu berjalan terus sampai Yesus di atas kayu salib. Di dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, ketika Yesus mau disalibkan, sebenarnya Yesus di tengah perjalanan dia tidak kuat memikul salib. Sebenarnya yang Yesus pikul itu bukan salib model salib seperti ini yang dia pikul, tidak. Tetapi tiang yang vertikal itu sudah ada di Bukit Golgota. Yesus hanya memanggul itu salib yang horizontal, tetapi cara memanggulnya itu berbeda. Bukan dipanggul ditaruh di sini, tetapi diikat di kedua tangannya seperti ini. Kedua tangan Yesus diikat kiri dan kanan. Lalu dia harus berjalan naik ke atas Bukit Golgota. Firman Tuhan mencatat kemudian dia tidak mampu melanjutkan, lalu dia panggil, prajurit itu panggil, memaksa Simon dari kiri. Ibu bapak tahu, ketika memakai mahkota, bulu itu dipukulkan ke kepala Yesus. Duri itu tertancap. Dan namanya prajurit memukul bukan dengan tenaga seperti seorang perempuan, tetapi tenaga prajurit. Wajah Yesus sudah gak karuan, kepalanya sudah tertancap dengan duri-duri tajam. Lalu dia pikul salib. Ketika dia kemudian berjalan dan kemudian dia terjatuh tidak kuat, apanya dahulu yang menghantam batu-batu? Wajah Yesus. Wajah Yesus. Wajah Yesus menghantam batu-batu terjahit. Karena itu Yesaya berkata, rupanya tidak seperti seorang manusia, tampaknya sudah bukan seperti anak manusia lagi. Tidak dapat dikenali wajahnya. Lalu kemudian salib itu, karena Yesus tidak mampu bangkit kembali, prajurit memaksa Simon dari kiri untuk mengangkut salib itu. Sampailah dia di atas kayu salib. Tetapi Yesus belum meminum
belum meminum cawan anggur. Kapan dia meminumnya? Kita melihat Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes di pasal yang ke-19, di ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang ke-19 di ayat ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ibu bapak, Yesus ketika tergantung dan terkayu salib, itu sedang mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia tidak mungkin bisa berkata-kata normal seperti kita bercakap-cakap kepada orang lain. Suaranya sangat pelan, sangat rinih. Dia berkata, aku haus. Dan sungguh ajaib, prajurit mendengar hal itu. Karena nubuatan itu harus digenapi. Yesus tidak berteriak, aku haus. Tidak. Tetapi dia berkata dengan lirih, dengan penuh penderitaan dan kesakitan, aku haus. Ajaib. Prajurit mendengar. Lalu firman Tuhan berkata demikian di ayat ke-29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Ajaib. Ada anggur asam di situ. Maka mereka mencucukkan bunga kara yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Itulah cawan anggur yang keempat, cawan murka Allah. Yesus minum sendirian di atas kayu salib. Tetapi untuk kita, dia berhenti sampai cawan yang ketiga, cawan berkat, cawan pengucapan syukur yang sebentar akan kita nikmati. Lalu tulis lanjutkan di ayat ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Bagi kita, Yesus berikan cawan berkat. Tapi bagi Yesus sendiri, dia ambil cawan murka Allah. Dia ingin berikan terbaik untuk anak-anaknya, untuk kita. Tapi cawan murka Allah itu dia minum sendiri, tidak diberikan kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, Yesaya 63 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau Yesus sudah mengerjakan sedemikian rupa sampai seperti ini, dia berikan yang terbaik, cawan berkat itu untuk kita. Pertanyaan, apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam hidup kita? Apa yang sedang kita kerjakan untuk Tuhan kita? Sebentar kita akan menikmati berjalan kudus. Dan saya rindu, setelah Ibu Bapak mengerti, memahami akan hal ini, setiap kali kita minum cawan pengucapan syukur darah Yesus, dan ketika kita makan roti, kita makan dan minum dengan suatu pengertian yang baru, yang terbaik itu yang Yesus berikan kepada anak-anak. Tapi cawan penderitaan, the cup of suffering, Yesus minum sendirian di atas kayu salib.
berikan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita balik berdiri, kita akan menaikkan pujian. Darah-Mu sucikan.